like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-qawiyyi sultan al-wadih al-burhan al-mabsut fi wujud karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخبار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد, saya cintai, saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, khusus Udilah Habib Hashim Haddad. Saya cintai, saya muliakan Sahibul Hajat, saudara kita yaitu Heri, yang pada malam hari ini melakukan acara tasyakuran atas anak yang difitnah beserta seluruh keluarga besarnya. Alhamdulillah. Jadi Heri ini pintar. Saya ini datang di Cipanas, Cianjur, sama keluarga, sama santri. Oke, naik gunung. Baru nyampe semalam Heri bilang mumpung ada Habib, kan mana Habib susah. Jadi mumpung ada Habib, besok mau kita punya anak. Oleh apa? Jadi acara besoknya kita nanti punya anak. Sebab dia tahu kalau dia mengundang dulu, pasti bakal bercampur. Kalau bertemu sampai 2027. Tapi alhamdulillah, karena Heri masya Allah orang yang baik, dengan hati yang bersih, jiwa yang tulus, sehingga menjadi sebab Anda bisa dulu pada malam hari ini berhadapan dengan saudara-saudara semua untuk kita mendoakan anak daripada Heri dan diberikan mudah-mudahan kita anak yang soleh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudara-saudara, sedikit saja saya tidak akan lama-lama karena pada saya ini harus main paintball dari biru-biru badan semua. Walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhtatana Ibrahim fa huwa ibnu 80 sanatan fa ikhtatana fi qubur. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah dikhitan, dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikhitan pada umur 80 tahun dan beliau dikhitan menggunakan kapal. Dan hadis yang lain, Mulia sallallahu alaihi wasallam makhtunan makhulan maktul as-surah. Nabi Muhammad SAW beliau lahir sudah dalam keadaan dikhitan, dalam keadaan bercelak, dan dalam keadaan tali pusarnya putus. Nah, jadi khitan itu pertama kali adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi isyarat khitan itu dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam menurut para ulama. Bahwasanya Nabi Allah Adam alaihissalam ketika Allah keluarkan dari surga, Allah turunkan ke dunia selama ratusan tahun, taubat Nabi Allah Adam belum Allah terima. Akhirnya Nabi Allah Adam alaihissalam nadar, ya Allah, jika engkau menerima taubatku, maka aku akan mengorbankan sebagian anggota tubuhku. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam sampai di kota Mekah dan Allah terima taubatnya, maka Allah berkata, wahai Adam, tunaikan nazarmu, potonglah kulfa. Kulfa adalah ujung kemaluan laki-laki. Jadi itu syarat khitan dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Bagi laki-laki
yang dikhitan adalah kulfa, ujung kemaluan. Bagi perempuan yang dikhitan adalah bager, sama ujung kemaluan juga. Cuma kalau bagi perempuan khitan hukumnya makruh jika terlalu banyak memotong ujung kemaluan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi khitan adalah milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Khitan adalah ajaran daripada Nabi Ibrahim alaihissalam terus ke Nabi Ismail terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milah Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ajaran yang lurus, ajaran yang suci, ajaran yang selamat, ajaran Islam, dan bukanlah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah ajaran yang membuatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara, berarti jika berbicara tentang khitan, maka tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan milah Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hendaknya kita sebagai orang tua mengenalkan anak-anak kita siapa itu Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang khalilullah, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi khalilullah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala? Para ulama berkata, Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi khalilullah, menjadi kekasih Allah itu karena 3 perkara. Salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam lebih taat kepada perintah Allah daripada perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim lebih taat kepada perintah Allah. Ya, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam selama belasan tahun beliau tidak punya anak. Ketika beliau berharap berdoa mempunyai anak, Allah berikan anak. Nabi Ismail alaihissalam lagi sayang-sayangnya itu anak, lagi cinta-cintanya itu anak. Allah perintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, anak semata-matanya. Apakah Nabi Ibrahim pakai injil? Enggak. Apakah Nabi Ibrahim berkata atau mengeluh, ya Allah, kenapa kau perintahkan aku untuk menyembelih anakku? Sedangkan aku baru punya anak, aku bertahun-tahun tak punya anak, aku punya anak, aku sayang, aku cinta kepada anakku. Apakah Nabi Ibrahim mengeluh seperti itu? Ya. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah, nggak ada yang ngomong, nggak ada keluh, tidak ada keluhan, tidak ada keluhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Langsung beliau jalankan perintah Allah. Beliau berkata kepada anaknya, wahai Ismail, semalam ayah bermimpi bahwa ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Apa jawab seorang anak yang soleh? Jawaban seorang anak yang taat kepada Allah, jawaban seorang anak yang patuh kepada Allah. Apakah anak itu berkata, wahai ayah, teganya engkau ingin membunuhku, teganya engkau ingin menyembelihku? Wahai ayah, kenapa kau ingin menyembelihku? Apakah beliau sudah berkata seperti itu? Tidak. Seorang ayah dan anak yang taat dan patuh kepada Allah, ketika mendapatkan perintah dari Allah, Nabi Ismail berkata, wahai ayah, jika itu adalah perintah dari Tuhanmu, jika itu adalah perintah dari Allah, maka laksanakan. Aku hanya meminta yang pertama, engkau tajamkan pisaumu agar aku tidak terlalu merasakan sakit. Yang kedua, engkau palingkan wajahku dari wajahmu, jangan sampai engkau melihat wajahku, palingkan kepalaku, karena aku khawatir kau akan merasa kasihan dan iba ketika engkau akan menyembelihku. Yang ketiga, tolong lepaskan pakaianku, karena aku tidak mau pakaianku terkena darah sehingga nanti ibu sedih ada bekas darahku atau athar. Athar yang bagian di syekh, athar adalah sisa daripada sesuatu. Aku tidak mau ibu bersedih karena melihat ada sisa daripada darahku. Itu adalah persoalan agenda dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena ketaatan tersebut, karena kepatuhan tersebut, Allah ganti Nabi Ismail tidak akan disembelih, Allah ganti dengan seekor domba yang berasal dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita orang-orang zaman sekarang, kita umat zaman sekarang, kita lebih taat, kita lebih patuh kepada urusan-urusan perut, urusan dunia, urusan harta, urusan pangkat, urusan jabatan, urusan tahta, urusan kekuasaan daripada ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di masjid-masjid, di musola-musola, pagi, siang, sore, malam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Coba kita lihat di sekeliling kita, kalau
musola terdengar panggilan sholat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Allah memanggil, ayo sholat, ayo kembali kepadaku, ayo sekarang saatnya kau beribadah kepadaku. Suara-suara azan terdengar, panggilan Allah terdengar. Tetapi kita orang zaman sekarang tidak mengabaikan panggilan Allah dan lebih memilih panggilan selain daripada Allah. Kita lebih memilih panggilan perut, kita lebih memilih panggilan dagangan. Yang berdagang tetap dengan dagangannya, yang punya toko tetap dengan jualannya, pejabat tetap duduk di atas kursinya. Kita lebih memilih panggilan perut, lebih memilih panggilan perut, lebih memilih panggilan dunia, panggilan harta, lebih memilih pekerjaan dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih memilih kehilangan Allah karena dunia, kehilangan Allah karena pekerjaan, kehilangan Allah karena harta, kehilangan Allah karena nafkah, daripada kehilangan dunia itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani ketika beliau pergi ke pasar, beliau berkata, wahai orang-orang pasar, Tuhan kalian berada di bawah kakiku. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani dilaporkan oleh orang-orang pasar kepada qadhi, kepada hakim. Ketika hakim memanggil Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, apakah